Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Iskandar, SAG MPD MSI PhD di channel video edukatif. Kali ini saya akan berbagi tentang trik cerdas mencari topik penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah. Kita tahu bahwa topik penelitian itu merupakan hal yang sangat esensial yang harus dipahami dan dimiliki oleh seorang peneliti, terutama bagi mahasiswa program sarjana yang ingin menghadirkan persyaratan sarjananya skripsi, yang program magister akan menghasilkan tesisnya, dan program doktor akan menghasilkan disertasinya. Tentu problem utama yang dirasakan oleh para peneliti pemula itu hampir mayoritas itu kesulitan di dalam menentukan topik apa yang relevan mereka angkat untuk menjadi penelitiannya. Pengalaman saya dalam mengajar dan juga 10 tahun yang lalu saya sudah menulis beberapa buku metodologi penelitian, yaitu tentang metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam bidang sosial dan pendidikan. Setelah itu buku Classroom Action Research, buku penelitian tindakan kelas. Itu dari pengalaman yang saya dapatkan, memang penentuan topik itu menjadi hal yang sangat fundamental untuk dipahami oleh seseorang. Ketika seorang peneliti pemula itu memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk menentukan topik penelitian di bidangnya, maka itu sudah menjadi kekuatan 50% dari sebuah proses penelitian yang mereka hadirkan. Baik gitu ya, suksesnya mahasiswa dalam menyelesaikan kesarjanaannya itu ditentukan cerdasnya dia menentukan topik penelitiannya. Kenapa? Nah, baik, saya akan menyampaikan beberapa trik cerdas gitu ya. Minimal ada 6 langkah yang perlu dilakukan oleh seorang peneliti gitu. Yang pertama, kita mengamati gitu ya, wajib mengamati fenomena sosial, karena kita ini adalah makhluk sosial. Kita tidak lepas dari problem atau aktivitas sosial yang terjadi di sekitar kita, dan tentu akan banyak hal yang terkait dengan masalah-masalah atau topik yang terkait dengan bidang kajian yang kita geluti gitu ya. Dan itu bisa kita dapatkan terutama melalui proses perkuliahan kita, proses belajar dengan dosen, proses diskusi, dan juga tentu terjun langsung ke lapangan, melihat fakta-fakta di lapangan, sambil berjalan-jalan mengamati fenomena ataupun aktivitas-aktivitas yang relevan. Dan tentu informasi yang kita dapatkan itu melalui observasi, pengamatan, dan juga untuk saat sekarang ini dengan misalnya fenomena COVID-19 hari ini, itu secara physically kita tidak turun ke lapangan, namun kita bisa melihat apa yang terjadi di sosial masyarakat gitu ya, di media sosial, itu representatif apa yang terjadi di lapangan. Jadi kita bisa mengamati, menelaah dari sosial media gitu ya, terhadap berita-berita maupun artikel-artikel yang memaparkan tentang fenomena sosial. Dan sekali lagi kita bisa mengambil hal-hal yang tren terkait dengan kajian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, temukan masalah gitu ya. Jadi dari kita mengamati, kita akan tentu sekali lagi akan menemukan masalah di sekitar kita gitu ya.
yang harus kita pahami, ya, apa masalahnya, dan bagaimana gitu ya, mencari jawaban atau menyelesaikan masalah. Dan tentu dari masalah itu kita harus memiliki pengetahuan dan pengalaman materi sebelumnya tentang apa yang kita amati tersebut gitu ya. Nah, yang ketiga yang tak kalah penting karena kita orang akademisi, saya kira wajib gitu ya, yaitu membaca referensi gitu ya. Terutama referensi artikel ilmiah yang hari ini kita bisa melihat gitu ya, akses itu sangat terbuka ya, referensi baik itu buku e-booknya maupun artikel atau jurnal ilmiah yang Scopus dan pun Sinta, itu saya kira itu wajib menjadi bacaan atau telahan kita. Dan tentu sekali lagi kewajiban atau tugas kita itu adalah melakukan pengumpulan berbagai jurnal-jurnal yang terkait dan kita kita hubungkan dengan topik yang akan kita angkat. Di situ kita akan mendapatkan informasi apa yang menjadi landasan konsep dan teori maupun hasil-hasil penelitian. Yang ketiga, yang keempat, itu kita tanyakan kepada diri kita gitu ya, tentang kesiapan kita, tentang passion kita, tentang minat kita. Kira-kira kita berminat tentang apa gitu ya. Terutama masalah di sekitar kita ini kan banyak. Nah, tentu ada satu nanti masalah yang konsen kita dan itu menjadi tren yang bisa kita proses dalam mencari jawabannya melalui penelitian. Jadi sehingga kita memilih salah satu topik dan kita memiliki semangat gitu ya, semangat untuk mencari, berproses untuk mewujudkan sebuah hasil penelitian untuk menjawab masalah tadi. Nah, yang kelima, sekali lagi kolaborasi gitu ya, komunikasi dan konsultasi kepada expert gitu ya. Kalau mahasiswa ya dengan dosen yang terkait dan termasuk teman sejawat dan juga kakak seniornya, kakak tingkat gitu ya, mendiskusikan tentang topik yang kita amati, yang kita dapat untuk kita sharing gitu ya, supaya ada masukan penguatannya sehingga kita lebih mantap di dalam pengetahuan dan pengalamannya. Dan yang terakhir gitu ya, ini yang merupakan sesuatu yang saya kira sangat cerdas gitu ya dan sangat bijak gitu ya. Kita tidak bisa menafikan apa yang menjadi hasil proses penelitian orang lain. Gitu. Jadi terhadap penelitian-penelitian yang relevan atau jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian tema atau topik kita tadi, itu kita lakukan modifikasi gitu ya. Kita lakukan modifikasi, kita adopsi gitu ya. Kita kuatkan ke penelitian kita. Dalam hal ini bukan merupakan satu penciplakan gitu ya, ataupun copy paste ya, ataupun plagiat, yaitu di dalam penelitian ilmiah itu haram gitu ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kerja ilmiah itu tidak ada sesuatu yang baru gitu ya. Kita tetap berpijak atau bereferensi kepada temuan-temuan sebelumnya gitu ya, terutama jurnal-jurnal yang hari ini bisa kita akses gitu ya, buku-buku referensi. Dan sekali lagi ini bisa kita kembangkan ya, bisa kita lanjutkan penelitiannya. Kalau kita melihat di jurnal itu di kesimpulan ataupun saran itu biasa terang dijelaskan bahwa penelitian ini belum tuntas dan dapat dilanjutkan mengkaji tentang hal-hal yang bisa menguatkan hasil penelitiannya. Ya, kalau ketika masih dilanjutkan oleh peneliti,
paling tidak kita melakukan satu kajian dengan subjek dan tempat yang berbeda, waktu yang berbeda, gitu ya. Tetapi kita mendapat hasil perbandingannya, dan sekali lagi secara gentle atau secara bertanggung jawab, gitu ya, kita wajib ya mensitasi atau menjadikan jurnal ataupun artikel yang kita modifikasi itu menjadi referensi wajib di penelitian kita. Jadi sehingga sistematika, rasionalitas, dan termasuk tingkat ilmiahnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada video edukatif berikutnya. Saya menerima saran dari ide pemikiran saya untuk perbaikan. Silakan, gitu ya. Dan juga selamat dan sukses memulai untuk melakukan kerja ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.